Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Tentunya kabar baik bukan untuk teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya akan perkenalan nama dulu nih, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Agus Setiabudi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika jurusan Manajemen Universitas Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana sih strategi perusahaan di era pandemi COVID-19 ini. Karena yang kita ketahui bahwa perusahaan yang saat ini di era pandemi ini kita bisa ketahui bahwa banyak perusahaan yang tutup ataupun gulung tikar karena mungkin mereka kekurangan dana untuk membayar gaji karyawannya ataupun untuk membeli bahan baku karena berkurangnya konsumen pada saat pandemi. Nah, lalu bagaimana sih strategi perusahaan ini untuk bisa bertahan pada saat pandemi COVID-19 ini? Nah, oke, kalau gitu teman-teman, saya akan menjelaskan strategi perusahaan tersebut. Saya ambil contoh salah satu perusahaan tersebut adalah KFC. Nah, KFC sendiri tidak asing di telinga para masyarakat Indonesia ataupun di telinga teman-teman. Karena KFC sendiri banyak sekali gerainya di Indonesia ini. KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders yang berdiri di Corbin, Kentucky, Amerika Utara pada tahun 1939. Restoran cepat saji tersebut bukan terpusat di Louisville, Kentucky, Amerika Utara. Nah, Kolonel Harlan tersebut untuk memulai restoran sebesar ini tentunya tidak mudah teman-teman, karena harus berjuang mati-matian menawarkan resepnya ke seluruh rumah makan hingga ditolak 1000 kali. Dan pada giliran menawarkan resep ke rumah makan yang ke 1008, Sang Dewi Fortuna berpihak kepada beliau. Itulah menjadi titik awal keberhasilan Kentucky Fried Chicken hingga saat ini. Kentucky Fried Chicken tersebut menggunakan 11 macam rempah yang diolah sendiri oleh Kolonel Harlan Sanders pada saat beliau memasak ayamnya. Nah, KFC ini menjadi bisnis waralaba pada tahun 1952, lalu pada 17 Maret 1966 berhasil mendaftarkan usahanya menjadi perusahaan terbuka di bursa saham. Nah, ibarat perusahaan sukses nih teman-teman, tentunya jalannya tidak mulus dong. Kenapa tidak bisa mulus? Nah, KFC ini harus merubah namanya yang semula Kentucky Fried Chicken diubah menjadi Kitchen Fresh Chicken pada tahun 1994. Kenapa namanya tersebut dirubah? Karena para masyarakat Amerika ini mempunyai keyakinan bahwa fried chicken tidak sehat untuk dikonsumsi. Dan fried chicken tersebut mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan kritikus karena penggunaan kata fried berkonotasi negatif dan menunjukkan bahwa segala jenis makanan yang digoreng bukanlah makanan yang sehat untuk dikonsumsi dan memunculkan berbagai kemungkinan atas efek-efek buruk bagi kesehatan manusia di masa mendatang. Tidak hanya itu teman-teman, kata fried juga dituding memunculkan pernyataan yang terkesan abuse terhadap hewan. Muncul di mana-mana menentang keberadaan KFC karena KFC tidak menyiptakan menu masakan yang sehat dan bergizi. Selain itu, proses penggorengan ayamnya pun dinilai tidak sesuai dengan etika pemanfaatan hewan sebagai sumber konsumsi. Untuk keluar dari permasalahan ini, tentunya Erlang Sanders harus mengubah namanya menjadi Kitchen Fresh Chicken, di mana Kitchen Fresh Chicken sendiri untuk menjaga image dari KFC bahwa restorannya tersebut bersih, higienis, dan ayam yang digoreng bisa sehat untuk dikonsumsi bagi konsumennya. Nah, KFC sendiri juga merupakan anak perusahaan dari Yum Brands. Nah, lalu selanjutnya nih teman-teman, KFC ini menjadi restoran cepat saji utama di Asia. Karena kita ketahui sendiri bahwa masyarakat sangat suka nih untuk langsung membeli masakan yang sudah jadi atau junk food. Karena di sela-sela kesibukan masyarakat sendiri di saat bekerja
ataupun sekolah ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, KFC sendiri masuk ke Indonesia dengan nama PT Fast Food Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1978 oleh kelompok usaha keluarga Gelael. Pembukaan restoran pertamanya dilakukan pada Oktober 1978, tepatnya di Jalan Melawai, Jakarta, Indonesia. Salim Group menjadi pemegang saham utama pada tahun 1990. KFC yang membuka perusahaannya di Indonesia hingga akhirnya bisa terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1993. Hingga saat ini, KFC memiliki 748 gerai yang tersebar di 169 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, ibarat perusahaan besar yang mendirikan perusahaannya tentu memiliki visi dan misi perusahaan untuk mencapai keinginan dari perusahaan tersebut agar bisa sukses. Nah, visi perusahaan dari PT Fast Food Indonesia ini untuk selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Nah, untuk misi perusahaannya sendiri, semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya, dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Nah, untuk KFC sendiri nih, dari awalnya masuk ke Indonesia sampai sekarang, terus mengalami peningkatan penjualan nih teman-teman. Bisa kita lihat saja pencapaian penjualan KFC pada tahun 2019 ini, kenaikan pendapatan sebesar 13,56% di semester 1 pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, pendapatannya ini naik nih teman-teman. Lalu kenaikan laba kotor perseroan sebesar 14,7% menjadi 2,114 triliun pada paruh pertama 2019 dari 1.842 triliun pada periode yang sama di tahun 2018. Jumlah aset perseroan tercatat mengalami kenaikan sebesar 8,79% dari 2.989 triliun pada 31 Desember 2018 menjadi 3.252 triliun pada akhir semester 1 2019. Bisa kita lihat sendiri nih teman-teman. Semuanya ini naik dibandingkan tahun lalu. Lalu pada saat bulan puasa penjualannya pun meningkat, mengalami kenaikan 25% dari hari biasanya nih teman-teman, dari bulan-bulan biasanya. Nah, lalu pada saat tahun 2019 ini KFC menambah 60 hingga 65 gerai, membuka cabang di berbagai kota besar di Indonesia, di mana penambahan gerai tersebut untuk ditargetkan pada tahun 2020 untuk penjualannya bisa naik menjadi 8 triliun. Nah, tapi pada saat 2019 telah ditargetkan untuk tahun 2020, nyatanya pada saat tahun ini nih teman-teman, ada virus corona yang menerpa dunia, di mana virus corona ini bisa kita kenal COVID-19, yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Virus tersebut menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Lalu, pada tanggal 11 Februari 2020, WHO memberi nama SARS-CoV-2. Pada bulan sebelumnya, di tanggal 30 Januari 2020, WHO menyatakan coronavirus sebagai darurat global, di mana virus tersebut menyerang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia nih teman-teman. Gejala umum dari COVID-19 ini, yang pertama demam, batuk kering, lalu kelelahan. Untuk gejala seriusnya, yang pertama kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, lalu hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, di mana
virus corona ini membuat seluruh dunia ataupun di Indonesia ini pemerintahnya membuat peraturan agar masyarakatnya berdiam diri di rumah nih, karena agar tidak menyebarkan virus corona saat bepergian keluar. Nah, oleh karena itu pemerintah juga memberikan pencegahan untuk menangani virus corona ini nih, teman-teman. Pencegahannya yang pertama, cuci tangan secara teratur, menggunakan masker saat keluar rumah, melakukan physical distancing, konsumsi makanan bergizi seimbang, lalu rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, ini merupakan pencegahan dari virus corona ini nih, teman-teman. Nah, untuk strateginya nih, bagaimana sih KFC ini menerapkan strategi di era pandemi COVID-19? Nah, yang seperti yang kita ketahui nih, KFC di tahun 2020 ini mengalami penurunan nih, teman-teman. Mulai dari penurunan laba bersih sebesar 89,24% pada kuartal 1 2020, penurunan pendapatan sebesar 25%, 39 gerai berhenti beroperasi karena dampak PSBB yang diterapkan oleh pemerintah karena adanya virus corona ini nih. Lalu KFC juga menutup 115 gerai di Indonesia, di mana KFC melakukan itu semua karena pendapatannya ini menurun nih, di mana yang saat kita ketahui tadi KFC menargetkan untuk peningkatan pendapatannya di tahun 2020, tetapi langkahnya tersebut gagal nih teman-teman, karena adanya virus corona tadi. Tapi hingga saat ini, meskipun banyak gerai yang ditutup oleh KFC, tapi KFC tetap berdiri hingga saat ini di Indonesia nih, dengan strateginya seperti ini. Nah, strategi yang dilakukan KFC pada saat pandemi ini, melakukan penyesuaian jam operasional gerai sesuai dengan peraturan di masing-masing daerah. Di mana kita tahu di setiap daerah atau kota-kota besar menerapkan jam malam untuk menghindari penyebaran virus corona ini nih, teman-teman. Lalu, KFC juga melayani transaksi take away, home delivery, drive-thru, dan ojek online, di mana KFC mengantisipasi untuk konsumen yang datang ke gerainya ataupun konsumen yang takut nih untuk keluar rumah, KFC bisa melayani take away ataupun home delivery, drive-thru dan ojek online, di mana pesanannya tersebut diantarkan hingga ke rumah konsumen yang memesan produknya. Lalu, KFC juga melakukan pemotongan gaji 50% terhadap karyawannya, di mana pemotongan gaji tersebut untuk menstabilkan pendapatan dari KFC dan untuk pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga harus dilakukan pemotongan gaji terhadap karyawannya nih. Nah, para karyawan KFC ini juga dilakukan work from home nih teman-teman, WFH, karena banyaknya gerai yang ditutup ataupun pendapatan yang menurun. Tetapi karyawan yang dirumahkan tersebut tidak di-PHK oleh KFC, karena pada saat nanti virus corona telah usai, karyawan tersebut dipanggil kembali oleh KFC karena KFC merasa masih membutuhkan para karyawannya untuk di gerai-gerai yang masih tutup ataupun untuk membuka gerai baru. Lalu KFC juga mengenalkan program Pay and Kick dari KFC-ku APBS. Nah, di mana program tersebut untuk menghindari berkontak fisik pada saat di gerai nih teman-teman, ataupun para konsumennya bisa langsung memesan produk yang diinginkan ataupun makanan yang diinginkan dari aplikasi KFC-ku tersebut. Lalu KFC juga meningkatkan pembersihan dan sterilisasi gerai, di mana untuk mencegah penyebaran virus corona, yang di mana konsumen yang datang ke gerainya tersebut, lalu pihak KFC juga takut untuk di mana konsumen tersebut jika terjadi konsumen tersebut adalah orang tanpa gejala nih. Makanya di setiap gerai KFC dilakukan pembersihan dan sterilisasi.
Lalu di setiap gerai KFC juga menyediakan hand sanitizer nih, supaya bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Lalu juga mengimbau konsumen untuk menggunakan alat pembayaran cashless atau non tunai, di mana anjuran pemerintah saat ini karena untuk menghindari kontak fisik dengan konsumen, antar konsumen dengan karyawan yang ada di gerai ataupun para masyarakat. Lalu pihak KFC juga mengukur suhu tubuh setiap konsumen yang datang ke gerainya nih. Lalu pembatasan konsumen untuk dine-in ataupun makan di tempat. Pembatasan tersebut di mana juga anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan setiap konsumen yang datang ke gerai. Lalu yang terakhir, KFC memberikan promo atau diskon pada produknya, di mana promo tersebut juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain nih teman-teman. Yang biasa kita kenal bahwa KFC ini bisa dibeli ataupun dikonsumsi oleh masyarakat yang berduit. Nah, tapi pada saat virus ini muncul nih teman-teman, KFC melakukan promo atau diskon besar-besaran nih, hingga para masyarakat yang ingin membeli produknya bisa langsung membeli tanpa memikirkan harus mengeluarkan uang banyak. Karena KFC sendiri memberikan promo agar produknya bisa laku dan dibeli oleh masyarakat pada saat pandemi COVID-19 ini, di mana produknya tersebut juga bisa diantarkan hingga ke rumah para konsumennya. Tentunya strategi ini juga bisa dilakukan oleh para perusahaan yang membuka restoran ataupun para UMKM nih, yang membuka warung makanan ataupun yang melayani konsumen yang takut juga bahwa konsumen tersebut berkurang. Nah, strategi tersebut bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Nah, untuk slide saya yang terakhir ini merupakan poster promo dari KFC dan juga ada karyawan KFC yang menulis nih, kami tetap goreng ayam buat kamu tetap di rumah ya. Nah, itu merupakan himbauan dari karyawan KFC bahwa meskipun masyarakat dari rumah masih bisa tetap kok menikmati KFC tanpa datang ke gerainya. Bisa order melalui juga aplikasi ataupun dari GoFood dan GrabFood. Nah, mungkin sekian dari saya nih teman-teman untuk strategi KFC di era pandemi ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang memiliki ide ataupun masukan nih untuk strategi apa sih yang tepat juga ataupun strategi apa sih yang mungkin kurang yang harus dilakukan oleh KFC ini, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman.